selesai. Oke, nanti, Ya. nanti Bang. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang Enggak, ini yang lu- menerangkan lulusan lulusan Yamaguchi Jepang. bukan. Lulusan Jepang apa? Lulusan Yamaguchi Lulusan Jepang. bukan. Mon buka gakuso. Mau buka kursus jalan ya. Mau buka kursus. Mau buka saja. Usul apa aku? Gimana? Usul apa aku? Ini sesungguhnya ajang untuk closing statement, pernyataan penutup. Tapi saya yakin bahwa ini mungkin akan sedikit lebih panjang karena ada beberapa yang belum berkesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Saya mulai dari Bung Andi Azwan, silakan. Terima kasih Bang Iman. Rismo-san konbanwa. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Ja. Bisa nggak Rismon bahasa Jepang nih dari ngomong bahasa Jepang? Ayo. Yamaguchi dari Ayo, Mon. aku nih. Sotsugi soso Ayo, wa. jawab Mon, bahasa Jepang. Thank you. Bu Rektor, ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo lulusan dari Universitas Gajah Mada. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Iya. Boleh saya lihat nggak Pak? Semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Oke. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya. Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari-cari nggak ketemu, akhirnya ketemu kaos ini. Kaos barangkali ini Dies Natalis UMS yang ke-43 ini. Tapi nggak tahu persis karena tulisannya kecil-kecil ya. Ini kaos 24 tahun yang lalu. Karena 43 tahun terhitung sejak 1958 ini, tahun 2001 ya. Terima kasih yang sudah memberi kaos ini. Ini mungkin kaos anaknya yang kuliah di UNS dulu. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyertakan video dari Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM yang baru rilis 1 atau 2 hari kemarin. Ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Bu Ova boleh tidak setuju apa yang akan saya sampaikan. Ini sebetulnya pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ketika saya berimajinasi saya sebagai seorang rektor UGM terkait dengan isu yang ya sebetulnya sepele tetapi bertele-tele dan menyedot tidak hanya social cost tetapi juga financial cost. Ini jelas nanti para ahli ekonomi biar kelak ketika persoalan ini usai ada yang tertarik mudah-mudahan untuk mengkalkulasi cost dan benefit secara finansial terkait dengan kasus ijazah. Poin yang mau saya tambahkan, saya sebut sajalah poin 11 begitu ya. Dengan kalau melanjutkan video Bu Ova tadi, poin 11 dengan menimbang poin 1, poin 2 maupun poin ke-7, maka
maka saya mempersilahkan pihak-pihak yang meragukan keterangan saya itu untuk datang ke UGM. Dalam hal ini barangkali yang paling tepat untuk mewakili itu adalah Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Ya. Silakan bertiga untuk melakukan investigasi yang mendalam, detail dari ujung sampai pangkal data. Yang di sini adalah ijazah Rismond. Ini Bang Aiman, Anda harus terima keberatan itu. Ini ijazah asli dari Yamaguchi Daigaku. Ini bukan soal Siapapun di adil. sini rakyat bersuara. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Oke? Kenapa? Dari suratnya warnanya kuning. Ini adalah putih. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea Konke Indonesia no. Ya. Saya terjemahin. Ya. Dia punya ini putih, ini yang dibilang Ini dari Yamaguchi. artinya Yamaguchi palsu, Pasar Pramuka. ini yang asli. Ya. Artinya yang dibuat pasar pramuka ini. Lanjut. Ini ya, udah. Jawab Bang Rismond. Jawab itu. Enggak. Jawab Bang Rismond. Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini nggak bagus ini. Oke. Sama-sama Sambil nunggu, dibilang silakan Bang jurusan Rismond jawab. Yamaguchi Ini Saya nggak jawab bagus dulu. ini. Oke. Ya, ini buatan Rismond. Oke. Iya. Oke. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Oke, nanti Ya. Bang. Di kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang nggak lo? Lulusan Yamaguchi. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Mau buka kuso jalan. Monbuka Gakuso. Uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Oke. Ini yang menerangkan Udah. bukan orang Yamaguchi. Ya, apa. Jadi ini nggak bagus. Uso HP aku jalan. Nggak bagus. Beasiswa Monbuka Gakuso. Nihongo wakaranayo. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbuka Gakuso. I know. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Gakuso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau Enggak, saya tanya dulu. Loh, semuanya itu ada proses Lu di pernah search? kedutaan besar. Tat. Ya, itu melamar. Lu pernah search nggak Kau syarat? bilang membuka Jurnal saya tahu. Membuka gusung Jurnal bahasa. saya tahu. Paten saya tahu. Jurnal saya tahu. You punya jurnal. Syarat doktor apa? Jurnal itu cuma tingkat 4. Bukan yang pertama. Lu lulusan apa sih? MBA online. MBA online lu. Oke, baik. Kimi wa MBA online. Bisa ngono. MBA online. Bisa ngono. MBA online. Tampang sarjana apa buruh kasar. Ini postingan dari Rismond HC Holland Sianipar, ya. Katanya yang ngasih dokumen ini, ya, foto Jokowi sama beberapa temannya. Ini foto Mulyono saat kerja di Aceh. Sepertinya buruh kasar ya. Ya, kalau tampang sarjana memang agak berbeda lah ya. Dan potongan rambutnya sebetulnya sudah sama. Jadi di belah pinggir, bukan di belah tengah. Itu dari sejak dia kira-kira ya waktu sudah di Aceh itu seperti itu. Ya, Jokowi ini yang pakai kaos merah panjang, ya, sengaja perutnya mungkin dipamerkan, masih sangat atletis lah perutnya, dan tampak bahwa ini wajah-wajah ketika dia di Aceh. Jadi kalau dikatakan bahwa dia kerja di Aceh, itu benar. Cuma apa yang dikerjakan di Aceh, apakah lulus dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan atau menjadi buruh kasar, misalnya pegang senso, gergaji untuk motong pohon-pohon besar. Nah, ini yang perlu
klarifikasi dari temannya itu sebetulnya. Ya kalau kita lihat ini masih gagahan temennya. Tetapi ya nggak tahu lah. Tapi ini kayaknya memang benar meriah, ya kan? Salah apa negeriku ini kan? Dia berguru di mana bang? Bisa si lihai itu dalam tipu-tipu, ya. Lebih baik ditaruh sana saja. Ya. Kalau saja misalnya Jokowi itu tetap bekerja di Aceh, ya, terus aja menjadi tukang kayu di sana, mungkin Indonesia tidak mengalami nasib seburuk sekarang ini. Tetapi karena dia pulang dari Aceh, kemudian tampaknya bisnis kayu, dan karena mungkin terkesan dengan persoalan kayu, tukang kayu ini, kata Muhammad Qadari, ya, dia tebang-tebang kayu. Itu saya kira Qadari itu juga tidak sedang ngomong, mungkin juga menirukan cerita dari Jokowi yang dulu itu memang pekerjaannya itu nebang kayu gitu loh. Dan pada akhirnya ya ketika dia mengaku kuliah di Fakultas Kehutanan pun dia kemudian mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu, sebuah jurusan yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan Gadjah Mada dari dulu hingga sekarang ini. Tidak pernah ada. Masa sih orang yang pernah kuliah itu lupa jurusannya, ya, sekolah di suatu jurusan tertentu di sebuah perguruan tinggi itu 5 tahun loh. Masa? Atau mungkin semester ke-4 lah sampai akhir. Masa lupa dengan jurusannya? Kecuali menipu. Sebetulnya orang itu tidak pernah kuliah kemudian ngaku dia lupa. Itu biasa kalau seperti itu. Dan apakah di Aceh itu dia itu memang betul-betul bekerja di sebuah perusahaan kayu? Memang di Aceh itu ada perusahaan kayu yang disebut sebagai perusahaan kertas Kraft Aceh, ya, PT Kertas Kraft Aceh, atau biasa disingkat menjadi KKA, ya. Tetapi ya itu perusahaan itu baru pada tanda tangan, ya, sebagai sebuah perusahaan itu tanggal 19 April 1985 dan baru beroperasi, ya, itu pada tanggal sekitar tanggal 1989. Nah, kalau dia kalau ngakunya lulus 85 kemudian berangkat ke Aceh, itu bahkan peletakan batu pertama perusahaan itu membawa gergaji, ya, bisa memotong beringin dan beringin itu roboh, ya, sehingga dia bisa menempatkan bahlil, ya, sebagai penunggu beringin yang